Materi kita pada hari ini adalah rumus-rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Ada di buku kalian pada halaman 82. Nah, rumus ganda ada di situ. Sinus 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Jika diketahui hanya sinus saja, maka kita pakai nanti rumus 1 kurang 2 sin kuadrat A. Dan jika diketahui pada soal itu cos dan ditanya cos 2A, maka kita pakai 2 cos kuadrat A kurang 1. Kemudian untuk rumus tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Nah, ketiga rumus ini harus kita ketahui supaya mudah kita mengerjakan soal. Kita perhatikan contoh. Jika sinus A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, berarti A ada di kuadran 1. Kita cari sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Maka untuk menentukan sinus A, sinus 2A, cos 2A, dan tangen 2A, kita ingat dulu kembali pelajaran kita di kelas 10. Jika diketahui sinus A, ya, sinus A, kita gunakan penyelesaian. Sinus A sama dengan 3/5. Ada dua cara kita gunakan di sini untuk menentukan berapa cos, berapa tangen nanti. Yang pertama bisa kita gunakan segitiga siku-siku. Kita perhatikan segitiga siku-siku. Jadi kalau pada segitiga siku-siku diketahui sinus A berarti sisi di hadapan sudut A 3 dan sisi miring sama dengan 5. Maka ditanya adalah sisi di samping. Kalau kita misalkan sisi di samping sama dengan X, berapakah X? Kita pakai di sini teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka dari sini kita pakai teorema Pitagoras, yaitu 5 kuadrat, ya, ini sisi miring kuadrat, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurang 3 kuadrat, sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16, ya. Maka didapat X kuadrat sama dengan 16, sehingga di sini nilai X sama dengan 4. Jadi kalau sudah kita dapat X itu sama dengan 4. X itu adalah sisi di samping sudut A, ya. Maka X ini sama dengan 4. Kalau begitu kita gunakan definisi dari perbandingan trigonometri. Kalau diketahui sinus A berarti sisi di hadapan per sisi miring. Jadi kalau begitu cos A adalah sisi di samping per sisi miring, berarti 4/5. Dan tangen A sama dengan sisi di depan per sisi di samping, jadi 3/4. Nah, inilah nilai sin A, cos A, dan tangen A dengan menggunakan segitiga siku-siku. Kemudian kita cari apa yang diminta di situ. Tadi adalah berapakah nilai sinus 2A, ya. Kita perhatikan sinus 2A. Sinus 2A tadi rumusnya adalah 2 sinus A cos A. Maka kita hitung 2 sinus tadi adalah 3/5, cos adalah 4/5. Maka kita hitung 2 kali 3 kali 4 itu sama dengan 24/25. Inilah nilai sinus 2A. Sinus 2A sama dengan 24/25.
per 25. Kemudian kita hitung lagi berapakah nilai cos 2A. Nah, tadi pada uraian pertama tadi bahwa rumus cos 2A ada 3. Maka yang mana kita pilih? Apa yang diketahui dari soal itu? Diketahui adalah sinus, maka gunakan rumus yang kedua. Jadi cos 2A itu kita pilih rumus yang kedua. Cos 2A menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A. Ini kita pilih ini. Tetapi kalau tadi misalnya diketahui sinus, maka gunakan rumus yang ketiga. Kalau diketahui sin dan cos, maka gunakan rumus yang pertama. Nah, kalau cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A, maka kita cari cos 2A. 1 kurang 2 sin kuadrat A. Sin A tadi adalah 3 per 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka hasilnya 1 kurang 2 kali kita kuadratkan ini. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Maka hasilnya sama dengan 1 kurang 2 kali 9, 18 per 25. Maka kita cari berapa nilai cos 2A. Kita kurangkan 1 kurang 18 per 25. Berarti ini sama dengan 25 ya. Satu ini kita ubah menjadi 25 per 25. 25 kurang 18 per 25. Maka hasilnya menjadi 25 kurang 18 sama dengan 7 per 25. Inilah nilai cos 2A. Nah, yang terakhir kita cari nilai tangen. Ya. Tangen 2A. Oke, kita cari di sini tangen 2A. Tangen 2A kita pakai rumus 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Kita gantikan, jadi 2 tangen A tadi kita dapat adalah, ya kita perhatikan dari uraian kita ini, tangen A adalah 3 per 4. Jadi kita gantikan 2 kali 3 per 4 dibagi dengan 1 kurang tangen A adalah 3 per 4 pangkat 2 ya. Hasilnya menjadi, kita kalikan 2 kali 3 6 per 4. 6 per 4 dibagi 1 kurang, kita kuadratkan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Maka hasilnya menjadi 6 per 4 dibagi 1 kurang 9 per 6. Berarti 1 ini kita ganti 16 per 16 menjadi 16 kurang 9 per 16. 16 kurang 9 per 16. Maka hasilnya menjadi 6 per 4. Ya, di sini kita lihat 6 per 4. 16 dikurangi dengan 9 ya. Kita perhatikan 16 kurang 9 kita dapat menjadi 7 ya. 7 per 16 ya. 7 per 16. Maka kita lihat hasilnya menjadi sama-sama dibagi 4. Ini bisa ya nak. Berarti 6 per 1 per 7 per 4. Maka hasilnya menjadi 24 per 7 ya. 6 kali 4 24, 1 kali 7 7. Maka tangen ya, kita lihat di sini tangen 2A sama dengan 24 per 7. Nah, itulah uraian singkat satu contoh yang Ibu berikan dari rumus sudut-sudut rangkap atau sudut-sudut ganda. Kita akan lanjutkan dengan soal-soal berikut yang menjadi latihan kita.